Bab 76, Paviliun Giok. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Bill hendak melanjutkan ketika ketukan terdengar di ruang pribadi dan dia berkata dengan santai, "Masuk." 5 wanita cantik memasuki ruangan secara berjajar, di tangan mereka yang cantik ada nampan penuh hidangan harum. Mereka dengan anggun menata hidangan-hidangan itu di atas meja satu persatu dengan senyum berseri di wajah mereka. Di sela-sela menata hidangan, para wanita cantik itu mengedipkan mata ke arah Es dengan semburat merah di wajah mereka. Dia sangat tampan dan Bill tampak seperti kodok yang berjongkok di hadapannya. Namun, sayang Es seperti batu dan bahkan tidak mengedipkan mata pada sinyal khusus mereka karena menurutnya gadis-gadis ini sangat biasa saja dibandingkan dengan Eva. Rasanya seperti dia kebal terhadap para wanita cantik ini. Fokus utama Es adalah pada hidangan-hidangan yang tampak lezat itu. Bagaimanapun, dia telah berkelana di alam liar selama bertahun-tahun dan hanya makan daging panggang, dan bahkan sebelumnya tidak pernah mencium atau melihat makanan seenak ini sebelumnya. Dia mengeluarkan air liur untuk pertama kalinya setelah dia menjadi seorang kultivator. Di sisi lain, Bill menyipitkan matanya saat dia menjadi bingung dan sedikit marah setelah mengamati. Para wanita cantik itu hanya menatap Es seperti mangsa dan mengabaikannya seperti dia adalah batu di hadapan kristal. Tuan muda ini adalah jenius paling luar biasa di negeri-negeri kota dan mereka berani mengabaikanku. Tak termaafkan, Bill melirik Es dan melihatnya sama sekali mengabaikan kelima gadis buta itu dan menjadi semakin malu. Bill memasang wajah masam sambil berkata, "Kalian berlima bisa pergi sekarang dan mengirim beberapa pelayan laki-laki untuk membawakan anggur giok." Setelah itu, dia berpikir dengan bangga. Karena kalian berani mengabaikan tuan muda ini, lihat bagaimana aku memperlakukan kalian. Selanjutnya, menerima perintah Bill, kelima pelayan itu melotot tajam ke arah Bill terlebih dahulu dan pergi dengan enggan setelah melihat sekilas wajah tampan Es untuk terakhir kalinya. Hari ini bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk melayani tuan muda yang ramah ini, bagaimana mungkin mereka tidak kesal. Bill berpura-pura tidak menyadari tatapan bermusuhan dari kelima wanita cantik itu dan batuk untuk menyembunyikan rasa malunya sebelum berkata, "Saudara Asher, silakan ambil sendiri. Hidangan ini dibuat oleh binatang iblis alam gerbang Ki ketiga dan rasanya paling enak saat masih panas." Dia memperkenalkan hidangan yang mengepul itu kepada Es. "Ini traktiran kakakmu, jadi jangan malu-malu." Es juga tidak berdiri di tempat dan mulai makan. Setelah menggigitnya, matanya sedikit melebar dan sedikit kegembiraan terpancar di matanya. Rasa ini luar biasa. Mereka pantas mendapatkan reputasi sebagai restoran nomor 1 di negeri-negeri kota. Dia melahap daging itu lebih cepat. Bill menyeringai lebar, memperhatikan ekspresi Es yang menyenangkan dan merasa pantas untuk membawa teman barunya ke sini. Tidak ada yang bisa menolak makanan enak. Setelah mereka selesai makan, Es memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Dia tidak pernah makan sesuatu yang seenak ini sebelumnya dan sangat menikmatinya. "Mulai sekarang aku harus lebih menikmati makanan lezat ini karena aku punya banyak harta. Apa gunanya terus-terusan gelisah? Seperti kata sistem, aku pencuri yang bebas." Es berpikir serius dan mulai mengerti apa arti sebenarnya dari bebas. Es sedang berpikir keras ketika Bill bertepuk tangan dan pintu terbuka. 2 pelayan masuk sambil membawa nampan berisi botol anggur putih transparan dan gelas anggur. Mata Bill langsung berbinar melihat botol anggur itu, tinggalkan botol anggur itu dan enyahlah. Dia sama sekali tidak peduli dengan para pelayan itu. Para pelayan itu tidak mempermasalahkan nada bicara Bill yang belak-belakan dan melakukan apa yang dia katakan. Itu sangat wajar karena mereka berada di restoran nomor 1 di kota-kota sehingga hampir semua pelanggan yang mampu makan di sini sangat sombong. Es meringis sedikit tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa berharap semua orang seperti dia, kan? Bill tidak menyadari kerutan di dahi Es karena semua fokusnya tertuju pada botol anggur putih yang tampak seperti batu giok. "Saudara Asher, ini anggur giok. Hanya VIP yang dapat memesan anggur ini dan Anda hanya bisa mendapatkan 1 botol di lantai 3. Jika Anda ingin minum lebih banyak, Anda harus pergi ke lantai yang lebih tinggi." "Tetapi saya tidak bisa karena kultivasi saya tidak cukup," katanya dengan menyesal. Alis Es sedikit terangkat mendengar ini. Dia tidak menyangka, untuk minum anggur saja seseorang harus menjadi VIP dan tercengang dengan cara restoran ini menangani berbagai macam orang. Sekarang dia cukup tertarik dengan anggur ini.
Bill dengan cepat membuka tutup kayu botol anggur dan aroma manis menyebar di udara. Es mengendus aromanya dan merasakan perasaan panas muncul. Bill menuangkan anggur bening seperti kristal ke dalam 2 cangkir anggur kristal. Saudara Asher, cangkir ini untuk Anda. Dia mengambil cangkir dan menunjuk ke arah es. Es tidak menolak kesopanan Bill dan mengambil cangkir lainnya. Terima kasih. Keduanya minum bersamaan. Anggur memasuki mulut es dan rasa manis namun asam yang kuat meledak di dalamnya. Anggur yang enak. Dia tidak bisa tidak memuji anggur ini meskipun dia belum pernah minum anggur sebelumnya. Hahaha, Saudara Asher benar-benar tahu rasa anggur yang enak. Biar aku tuangkan secangkir lagi untukmu. Bill tertawa terbahak-bahak dan mengisi cangkir es lagi. Es tidak menolaknya dan minum lagi. Dia benar-benar menikmati anggur ini. Ada ki di dalamnya tetapi bagi es hanya rasa yang penting karena ki ini tidak dapat memengaruhi kultivasinya. Bahkan jika itu bisa, itu akan diabaikan karena dia adalah seorang kultivator alam yayasan surgawi. Setelah beberapa cangkir, wajah Bill menjadi merah cerah dan matanya sedikit kabur. Dia mabuk bahkan dengan kultivasi gerbang ki puncaknya. Di sisi lain, es benar-benar sadar anggur ini tidak memengaruhinya karena hatinya. Es menatap botol anggur yang kosong dan merasa sedikit menyesal karena ia tidak dapat menikmati rasa yang kuat itu lagi. Ia melihat Bill benar-benar mabuk dan tersenyum, orang ini tidak buruk. Es menepukkan tangannya seperti Bill dan kedua pelayan itu masuk lagi, mana tagihannya? Tanyanya, kedua pelayan itu melihat pemuda tampan ini benar-benar baik-baik saja setelah minum anggur giok dan terkejut dengan hal ini. Tetapi mereka tidak berani menunda dan salah satu dari mereka mengambil selembar kertas seukuran telapak tangan dan menyerahkannya kepada Es dengan hormat sambil berkata, Tuan muda, total tagihan Anda adalah 40.000 koin rubi. Es sedikit terkejut, 40.000 untuk sekali makan bukanlah jumlah yang sedikit. Ia melihat selembar kertas itu dan di atasnya ada catatan terperinci. Anggur itu sendiri harganya 25.000 koin rubi. Heh, sungguh pemborosan. Kakak Asher, apa yang kau lakukan? Aku yang traktir. Bill dengan cepat berkata sepertinya ia sedikit sadar sekarang. Bagaimanapun, ia adalah seorang kultivator. Es tersenyum dan membayar tagihan dengan kartu kristal rubi 100.000. Jangan khawatir, kau telah mentraktirku dengan semua makanan lezat ini, dan untuk menunjukkan rasa terima kasihku, biarlah aku yang membayar. Dia tidak memberi Bill kesempatan untuk menolak dan memberi isyarat kepada mereka berdua untuk mengambilnya. Bill ingin menolak tetapi, masih mabuk jadi sudah terlambat. Setelah pembayaran selesai, mereka berdua pergi. Bill sekarang benar-benar sadar, Saudara Asher, kau sama sekali tidak menganggapku sebagai teman. Dia cukup kesal dan malu. Jangan khawatir, kau bisa membayar lain kali. Es terkekeh pelan. Dia tidak peduli dengan teguran Bill. Kau benar-benar tidak seperti semua anjing kampung yang sombong itu. Bill mendesah tak berdaya. Dia tidak bisa melihat melalui temannya ini. Sudah terlambat, aku harus pergi. Mari bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Kata Es sambil tersenyum. Sudah waktunya untuk pergi mungkin dia tidak akan bisa melihat pria naif ini lagi. Dia masih tidak menganggap Bill sebagai teman tetapi juga bukan orang luar. Bill tidak terlalu memikirkannya, karena Es masih di kota dia bisa menemukannya kapan saja. Selamat tinggal Saudara Asher, saya harap kita akan bertemu lagi. Es mengambil jalan lain dan menghilang di antara massa. Orang yang aneh. Bill mengenang sambil terkekeh dan juga melanjutkan perjalanannya. Setelah Es dan Bill meninggalkan Jade Pavilion, di lantai atas gedung. Hanya ada aula besar di seluruh lantai dan cukup mewah. Seluruh lantai dihiasi dengan batu giok dan marmer mahal. Di tengahnya ada meja bundar batu giok merah dengan pola yang indah. Di sekelilingnya hanya ada 4 kursi. Saat ini, 2 pria parubaya dengan jubah mewah sedang menempati 2 kursi. Mengapa Master Pavilion memanggil kita ke sini dalam waktu sesingkat itu? Pria parubaya berjanggut panjang itu bergumam dengan bingung. Apa terburu-buru, Colton? Jangan bilang kau tidak puas. Pria parubaya dengan bekas luka dalam di pipi kirinya mencibir Colton. Jelas keduanya tidak akur. Kau berani memfitnahku, Wes. Colton adalah orang yang pemarah dan terlebih lagi tidak akur dengan Wes. Oleh karena itu, setelah melihat wajah Wes yang menyeringai, dia akan menyerang ketika dia merasakan tekanan seperti gunung. Jantungnya tersentak dan dengan cepat berhenti. Bahkan Wes menutup mulutnya dan wajahnya menjadi pucat setelah merasakan tekanan seperti gunung itu.
Namun, saat berikutnya kekuatan besar itu menghilang, dan sosok Anggun berjalan ke aula besar, seorang wanita bercadar dengan sosok yang luar biasa berjalan dengan elegan ke aula besar. Rambutnya yang seperti sutra jatuh seperti air terjun, dia mengenakan jubah biru ketat yang memamerkan bentuk tubuhnya yang seperti jam pasir. Dia memberikan kesan menyendiri, namun di dadanya yang kencang, ada sulaman aneh kecil pada jubah biru dan pola yang sama dalam ukuran yang lebih besar juga ada di bagian belakang. Pola ini adalah pil perak di dalam api emas. Baik Wes maupun Colton tidak berani menatap sosok wanita bercadar yang seperti peri ini dengan niat jahat dan ketika mereka melihat simbol pil api itu, ada sedikit ketakutan di mata mereka. Wanita ini adalah Master Pavilion dari restoran Jade Pavilion dan jubah pil api biru, miliknya mewakili seorang alkemis biru atau kelas 4. Ada 8 alkemis terkemuka di bawah tanah tingkat kerajaan. Alkemis kelas putih dan hijau dapat ditemukan di tanah tingkat rendah. Alkemis kelas biru dan biru muda di negeri tingkat menengah. Alkemis kelas ungu dan hitam di negeri tingkat tinggi. Alkemis kelas perak dan emas bagaikan legenda di bawah negeri tingkat kerajaan, mereka hanya dapat ditemukan di sekte kuno. Alkemis sangat langka terutama yang kelas biru, bahkan di kekaisaran mereka diperlakukan dengan hormat dan di kerajaan, status mereka setara dengan raja. Adapun pola pil api, itu melambangkan organisasi pil api. Jika seseorang ingin diakui sebagai alkemis sejati, mereka harus bergabung dengan organisasi ini atau tidak seorang pun akan menganggap mereka sebagai alkemis bahkan jika mereka dapat menghasilkan pil prade emas. Orang dapat menemukan cabang organisasi ini hanya di 10 kerajaan teratas di negeri tingkat menengah. Sedangkan untuk negeri tingkat tinggi, organisasi ini ada di mana-mana. Orang mungkin bertanya-tanya mengapa hanya setelah bergabung dengan organisasi ini seseorang dianggap sebagai alkemis sejati dan mengapa tidak bergabung dengan organisasi lain. Jawabannya sangat sederhana, tidak ada yang seperti itu. Karena organisasi pil api diciptakan oleh sekte kuno, sekte api jiwa. Dan jika seseorang ingin melawan sekte kuno, mereka hanya mencari kematian. Sekte api jiwa adalah sekte alkemis dan perajin rune dan hampir semua bakat alkimia dan perajin rune di benua Azurewin ingin bergabung dengan sekte ini. Karena tidak mudah untuk menemukan teknik dan keterampilan tingkat tinggi dari kedua domain ini dengan mudah terutama perajin rune. Teknik dan keterampilan mereka bahkan langka daripada alkemis. Sekarang, Master Pavilion Giok ini adalah alkemis kelas biru dan dapat membuat pil kelas 4 atau 4 lingkaran. Dan yang terpenting, dia adalah seorang alkemis yang diakui oleh organisasi api pil. Dengan status seperti ini saja bahkan kaisar kekaisaran harus memberinya sedikit wajah. Kedua pria parubaya itu juga tahu ini dan itulah sebabnya mereka menjawab pemanggilannya secepat mungkin. Mereka berdua sangat kekurangan kota bercahaya tetapi di depan Master Pavilion ini, mereka hanyalah orang-orang yang kasar. Alasan dia berada di sini adalah sebuah misteri karena dia tiba-tiba muncul setahun yang lalu ketika kota bulan baru dipromosikan dan dia menggantikan Master Lama Pavilion Giok. Semua orang terkejut dan takut setengah mati setelah mengetahui seorang alkemis biru yang diakui oleh organisasi pil api telah datang ke sini untuk menjadi pemilik sebuah restoran belaka. Dan baru saat itulah para petinggi kota mengetahui bahwa Pavilion Giok adalah bisnis organisasi pil api. Selain itu, restoran dengan nama yang sama tersebar hampir di setiap kota di bawah tanah kerajaan. Ini memberi mereka trauma yang lebih besar dan baru saat itulah Pangeran Agung mengungkapkan, restoran ini dibangun di sini ketika kota bercahaya didirikan. Sekarang, setiap orang penting kota tahu tentang latar belakang restoran ini yang mengerikan dan pemilik baru yang bahkan lebih menakutkan. Selain itu, Master Pavilion ini juga seorang kultivator Sungai Qi dan hanya Pangeran Agung yang merupakan kultivator Sungai Qi di seluruh kota. Master Pavilion bahkan tidak melirik kedua badut yang ketakutan itu dan dengan acuh tak acuh duduk di salah satu dari 2 kursi kosong. Dia menutup matanya yang berair seperti permata setelah duduk seolah-olah dia tidak memperhatikan atau menghentikan kedua pertengkaran awal ini. Tepat ketika Master Pavilion menutup matanya ketika pintu aula besar berderit terbuka dan seorang pria tampan setinggi 1,8 meter berusia akhir 30-an masuk dengan senyum terpampang di wajahnya. Matanya penuh energi dan rambut hitam panjangnya berkedip-kedip. Dia memiliki aura agung di sekelilingnya, dia adalah Pangeran Agung Kota Dion Luminus. Bahkan Pangeran Agung Kerajaan Luminus ini harus datang ke sini setelah pemanggilannya.
Dion juga merupakan pangeran terkutuk, generasi ke-6 dan harus menghabiskan 150 tahun sebelum dia bisa meninggalkan lubang neraka ini. Sementara itu, tanggung jawabnya adalah untuk melatih pangeran terkutuk generasi berikutnya yang kebetulan adalah keponakannya tetapi dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadapnya. Kehidupan Dion di sini hitam dan putih sampai Master Pavilion yang cantik ini datang. Dia jatuh cinta padanya pada pandangan pertama bahkan jika dia tidak melihat wajahnya hanya dengan melihat fitur-fiturnya yang lain dia bisa tahu dia tidak biasa sama sekali. Setelah itu, dia mulai merayunya tanpa henti. Dia tidak peduli dengan statusnya karena dia lebih kuat darinya yang memberinya keberanian. Meskipun dia selalu mengabaikannya, ini tidak membuat Dion patah semangat, dan dia berusaha lebih keras untuk membuatnya terkesan. Hari ini dia memanggilnya dan Dion datang seperti angin badai, tersenyum lebar. Dia bahkan menemukan keponakannya yang membosankan yang tidak dia sukai tetapi karena dia dalam suasana hati yang sangat baik, dia memberinya sejumlah uang saku. Namun, sekarang melihat kedua orang tua itu duduk di samping Dewi hatinya, senyum Dion menghilang dan matanya berubah tajam. Mereka berani datang di antara kita. Sepertinya aku harus mengunjungi mereka secara pribadi. Dion mencatat dalam benaknya sambil tersenyum muram pada Colton dan Wes. Dia juga di sini. Pikiran ini muncul di benak Colton dan Wes. Meskipun demikian, hati mereka yang tegang sedikit mengendur, dan sangat senang karena mereka merasa tidak nyaman dan takut duduk dengan wanita yang menakutkan ini sendirian. Namun kegembiraan mereka secara spontan berubah menjadi kepahitan setelah melihat matanya yang dingin dan senyum muramnya. Mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis karena mereka tahu orang tua ini jatuh cinta pada usia ini dan sangat berpikiran sempit ketika menyangkut Pilion Master. Sekarang, mereka hanya bisa berdoa, dia bisa memahami situasi rumit mereka. Karena Pavilion Master hadir, Dion tidak berani menunjukkan ketidaksenangannya dan tersenyum hangat padanya meskipun matanya tertutup. Pavilion Master memanggil pangeran ini dalam waktu sesingkat itu. Aku bertanya-tanya apakah Pavilion Master merindukanku. Colton dan Wes memutar mata mereka pada suatu waktu ketika mereka mendengus dengan jijik dalam hati mereka, kau bahkan tidak tahu namanya. Jadi mengapa kau begitu tidak tahu malu? Di sisi lain, mereka benar-benar mengagumi nyali pria yang sedang dilanda cinta ini. Dia mungkin satu-satunya yang berani menggoda seorang alkemis biru dari organisasi Api Pil. Dia hanya bermain-main dengan kematian. Master Pavilion akhirnya membuka mata berairnya yang indah dan menyempitkannya menjadi celah, karena wajahnya setengah tertutup oleh kerudung tebal, tidak ada yang bisa melihat ekspresi wajahnya dengan jelas, tetapi tatapan yang dia berikan pada Dion sedingin es. Dion duduk di kursi kosong terakhir di sekitar meja giok sambil masih tersenyum ramah seolah-olah dia tidak memperhatikan tatapan mematikan itu, orang ini benar-benar kurang ajar. Jika bukan karena kultivasinya lebih tinggi darinya, dia sudah lama menghajarnya sampai babak belur. Master Pavilion memutuskan untuk mengabaikan orang mesum ini dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya memanggil kalian semua ke sini karena saya baru saja menerima laporan tentang mengapa Dulce Golden bersikap seperti orang tolol di jalur 100 tahun dan mengapa fans Golden memukul keponakannya yang paling disayanginya. Suaranya yang lembut terdengar menyenangkan di telinga. Meskipun demikian, suasana ruangan menjadi serius setelah dia memberitahu mereka alasan pemanggilannya yang tiba-tiba, bahkan wajah Dion yang lucu berubah menjadi serius. Karena kejadian mendadak 1 tahun yang lalu ini sebenarnya cukup aneh dan besar. Semua orang penasaran tentang ini terutama 10 kerajaan teratas karena mereka semua saling mengawasi setiap gerakan. Siapapun yang punya otak dapat mengatakan pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang kejadian jalur 100 tahun itu. Tetapi kerajaan Golden Hammerhead menyembunyikannya dengan sangat baik dan tidak ada yang dapat menemukan apapun tentangnya. Master Pavilion ini juga datang ke sini setelah kejadian yang sama persis dan ini membuatnya semakin misterius di mata semua orang. Itulah sebabnya ekspresi semua orang di ruangan itu berubah serius. Master Pavilion menyetujui setelah melihat ekspresi serius semua orang dan melanjutkan, aku tahu ini karena fans Golden menghubungiku melalui Flame Pill Organization dan memberitahuku semuanya sendiri. Kilatan ambigu melintas di matanya. Ketiga orang itu menelan ludah mereka karena mereka jelas mengenal fans, dia juga seorang alkemis biru. Juga, tidak aneh bagi kedua alkemis ini untuk saling mengenal. Dia memberitahuku, dia menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, ada ramuan yang lebih tinggi dari kelas emas di Red Mountain City Blood Rose.
Bahkan dia sendiri kesulitan mempercayainya. Apa? Semua orang tersentak serempak dan menghirup udara dingin dalam-dalam. Master Pavilion cukup senang setelah melihat ketiga wajah tercengang itu dan melanjutkan, ya, ramuan yang lebih tinggi dari kelas emas. Namun sayangnya, ramuan itu dicuri dari Dulce oleh pencuri kecil dan itulah alasan utama kejadian 1 tahun yang lalu. Nada suaranya serius tetapi ada sedikit campuran humor di dalamnya. Karena dia sebenarnya senang dengan kemalangan fans. Fans cukup egois dan tidak menempatkan siapapun di matanya karena dia adalah alkemis kelas biru puncak. Beberapa orang bahkan percaya bahwa dia berada di persimpangan untuk mencapai kelas ungu. Master Pavilion ini juga datang ke sini karena rumor tentang fans yang mampu mencapai kelas ungu dan yang terpenting kekuatan di belakangnya mendapat informasi rahasia langsung dari keluarga kerajaan Palu Emas 1 tahun yang lalu. Itu tentang munculnya ramuan misterius yang dapat membantu kerajaan Palu Emas melompat ke langit dengan 1 langkah. Jika kerajaan Palu Emas benar-benar berhasil mendapatkan ramuan legendaris itu, mereka dapat dengan mudah menukarnya dengan sejumlah besar sumber daya kultivasi dan teknik serta keterampilan tingkat tinggi dari organisasi. Dan apa yang membedakan kerajaan dari kekaisaran? Tepatnya teknik dan keterampilan. Namun sayang, mereka menemui kemalangan pada akhirnya. Setelah datang ke sini, Master Pavilion menghadapi masalah lain dan itu adalah tidak peduli seberapa keras kekuatan di baliknya mencoba, mereka tidak dapat menemukan apapun lagi dari kerajaan Palu Emas. Jadi, dia akhirnya memutuskan untuk berbicara langsung dengan fans dan melihat apakah dia bisa memancing di air yang bermasalah. Setelah setahun penuh usahanya, lelaki tua sombong itu akhirnya menyerah dan memberitahunya tentang mawar darah. Ketika dia mendengar kebenaran dari fans, dia tidak mempercayainya atau tidak berani untuk tidak melakukannya. Namun, setelah penyelidikan mendalam, kekuatan di baliknya memverifikasinya dan dia akhirnya menerimanya. Sekarang dia dan fans memutuskan untuk bersekutu untuk mencari pencuri itu dan itulah sebabnya dia memberitahu ketiga preman ini tentang hal itu. Bukannya dia tidak bisa melakukannya tanpa mereka, itu hanya untuk menunjukkan kepada fans ketulusannya. Adapun kerajaan bercahaya yang mengetahuinya, dia sama sekali tidak takut, karena dia dapat mengendalikan tindakan ketiga idiot ini dengan mudah dan seluruh kota ini berada di bawah pengawasan kekuatan di belakangnya, tidak ada yang bisa keluar atau masuk tanpa sepengetahuan mereka. Sementara fans datang ke sini potret pencuri itu dan untuk aliansi mereka, dia tidak menempatkan fans di matanya karena dia bukan apa-apa di depan latar belakangnya. Yang benar-benar mengganggu mereka adalah organisasi Pilflame karena mereka tidak dapat membunuh seorang alkemis biru dari organisasi itu dengan mudah. Pada akhirnya, dia memutuskan setelah mendapatkan potret pencuri kecil itu, dia akan menggunakan seluruh jaringan informasi kekuatannya tanpa fans mengetahuinya dan mengambil Blood Rose itu sebelum menghilang untuk selamanya. Dia mendapat dukungan penuh dari kekuatan itu karena dengan ramuan itu dia mungkin mendapat kesempatan untuk masuk ke markas Flame Pill yang berada di kekaisaran nomor 1 di bawah sekte Soul Flame. Dicuri. Dion tersentak bingung. Seorang pencuri kecil berani mencuri dari seorang putri kerajaan, berita ini sungguh tak terduga. Pencuri ini mungkin punya semacam rahasia. Itulah yang ada di pikiran semua orang di ruangan itu. Terutama Master Pavilion karena fans menceritakan semuanya tentang kejadian dengan Dulce 3 tahun lalu. Sepertinya aku bisa mendapat bonus setelah membasmi pencuri kecil itu. Pikirnya agak tidak menentu. Apa yang akan terjadi jika dia tahu tentang pencuri itu yang baru saja menikmati makanan dan anggur di pavilionnya? Mungkin dia pingsan karena marah. Aku memanggil kalian semua ke sini karena besok fans Golden akan datang dengan potret pencuri itu dan aku ingin semua bantuan kalian dan kota-kota di bawah kalian. Dia pertama kali menatap West dan Colton, aku tahu kalian berdua juga punya beberapa kota di wilayah barat dan timur. Aku ingin kekuatan penuh kalian dan sebagai balasannya, aku berjanji, kalian bisa menjadi penguasa kota di kota-kota peringkat kedua dan ketiga. Mata West dan Colton membelalak dan hampir keluar dari rongganya saat mendengar janjinya dan mereka begitu tercengang hingga napas mereka menjadi tidak teratur. Karena ini adalah impian mereka dan sekarang seseorang menawari mereka, bagaimana mungkin mereka tidak tergerak. Bahkan Dion terkejut dengan tawaran ini karena dia tahu bahkan kerajaannya tidak bisa melakukan ini. Dia tidak sesederhana yang kukira. Di luar dia tampak seperti orang bodoh yang suka bermain-main tetapi dia sangat tajam. Master Pavilion mengangguk puas melihat kedua reaksi itu dan akhirnya menoleh ke Dion, sedangkan untukmu,
aku bisa mengakhiri hukuman terkutuk keturunan. Kerajaan bercahaya. Kamu. B. Bagaimana kau tahu nama ini? Dion kehilangan semua ketenangannya dan tiba-tiba berdiri sambil mengarahkan jarinya yang gemetar ke Master Pavilion. Ada ketakutan dan ketidakpercayaan yang mendalam di matanya yang terbuka lebar. Dia hanya mencibir di balik kekejiannya sebelum berkata dengan nada meremehkan, "Apa? Kau tidak menginginkannya?" Kedua orang di sampingnya juga kewalahan oleh reaksi Dion. Mereka mengenalnya selama bertahun-tahun dan tidak pernah melihatnya bertindak seperti ini sebelumnya. Mereka juga penasaran dengan hukuman terkutuk keturunan ini sekarang. Dion memaksa dirinya untuk tenang dan dengan cepat berkata, "Aku menerima." Dia bahkan tidak berpikir sebelum menyetujuinya karena hanya keluarga kerajaan di kerajaannya yang tahu tentang hukuman terkutuk keturunan, dan jika wanita ini mengetahuinya maka itu berarti dia benar-benar memiliki cara untuk mengakhiri hukuman jahat ini. Kepala istana tidak terkejut dengan tanggapan Dion dan dengan dingin berkata, "Karena kalian semua setuju dengan persyaratanku, saya tidak ingin informasi ini tersebar dari aula ini. Saya akan menghubungi Anda lagi segera, sekarang Anda semua boleh pergi." Ketiganya tidak mengatakan apapun dan tercengang. Setelah percakapan singkat ini, mereka cukup takut pada wanita yang tidak terduga ini. Bahkan Dion tidak berani menggodanya lagi dan melupakan setiap fantasi yang dimilikinya tentang wanita itu. Mengenai membocorkan informasi secara diam-diam atau mengambil ramuan itu untuk diri mereka sendiri, mereka tidak berani memikirkannya karena mereka tidak dapat menangani harta karun yang sangat berharga ini jika seseorang seperti dia mengetahuinya. Mereka cukup puas dengan persyaratan yang telah dia tawarkan kepada mereka. Terutama Dion, hanya memikirkan untuk meninggalkan lubang neraka ini membuat darahnya mendidih. Aula besar akhirnya kembali ke keadaan damainya dan Master Pavilion duduk sendirian. "Apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh dengan menawarkan akhir dari hukuman terkutuk keturunan, Zelda sayang?" Suara wanita dewasa yang menawan bergema. Zelda adalah nama Master Pavilion dan dia sama sekali tidak terkejut dengan suara yang tiba-tiba ini. Zelda berkata dengan lembut, "Bibi Layla, jangan bilang kamu tidak ingin keluarga kita melambung dan ramuan legendaris ini adalah satu-satunya jalan." Karena dia tidak tahu tingkatan apa yang muncul setelah tingkatan emas, tanaman ini menjadi legendaris. Tiba-tiba sosok anggun muncul di samping Zelda. Wajahnya ditutupi kain muslin putih, memperlihatkan sepasang mata yang muda dan menarik. Dasar bocah nakal. Kau sudah tahu jawabannya, makanya kau berani berjanji pada bajingan itu." Dia berani menggodamu berkali-kali, kau terlalu mudah membiarkannya lolos begitu saja, bahkan memberinya kebebasan. Layla jelas tidak senang dengan Dion. Lagi pula, Dion berani menggoda keponakan kesayangannya sepanjang tahun ini. Jika bukan karena dia tidak bisa menunjukkan kehebatannya di depan umum, dia bisa menamparkan bajingan itu sampai mati sejak lama. Mata Zelda yang gembira berubah dingin ketika mendengar nama Dion. "Jangan khawatir, setelah kita selesai menemukan pencuri kecil itu, kau bisa membantuku membalas dendam." Dia terkikik seperti anak kecil. Layla mendesah tak berdaya melihat Zelda masih bertingkah seperti gadis kecil dari masa lalu, tetapi matanya dipenuhi dengan kelembutan dan cinta. "Dasar bocah nakal, kau tahu aku tidak bisa berkata tidak padamu." Dia terkekeh, tapi pencuri itu tidak mudah ditemukan di negeri kota yang besar ini. "Jangan khawatir Bibi, kemana dia bisa pergi?" Berdasarkan cerita fans, dia hanyalah semut alam gerbang Ki Puncak. Dulce itu memalukan seluruh kerajaan karena bahkan dirampok oleh seekor semut. Zelda mendengus penuh penghinaan. Dia tidak memandang rendah pencuri, hanya saja dia tidak bisa membayangkan dirampok oleh seseorang dari kultivator alam bawah, apalagi seseorang dari tempat terpencil ini. Layla sepenuhnya setuju dengannya, "Kau benar. Tapi aku masih tidak bisa menjelaskan bagaimana pencuri itu bisa lolos dari formasi." Dia sangat bingung. Vicon bahkan mengatakan dia mampu melawan Dulce hingga seri bahkan jika itu terjadi pada saat dia ceroboh. Dia jelas-jelas melebih-lebihkan untuk menyembunyikan rasa malunya dan menghindari hukuman. Bagaimana mungkin seseorang dari tempat tandus ini tahu tentang formasi? Zelda jelas tidak percaya pada Vicon. "Kuharap kau benar, mari kita lihat wajah pencuri kecil itu besok." Layla membelai rambut Zelda dengan penuh kasih sayang. "Aku menantikannya." Zelda mencibir sementara itu. Es berbaring dengan nyaman di sebuah kamar penginapan yang ditemukannya setelah berjalan-jalan di sekitar kota selama beberapa saat. Penginapan ini tidak menarik perhatian dan cukup sederhana seperti dia. Akhirnya,
Aku bisa tidur dengan nyaman setelah 3 tahun, gumam S. Keesokan harinya, di pagi hari, S membuka matanya. Dia penuh vitalitas dan semua kelelahannya karena perjalanan panjang telah lenyap setelah tidur malam yang nyenyak. Makanlah sesuatu dulu, baru aku akan mengumpulkan informasinya. S merenung dengan antusias. Setelah makan sampai kenyang, S membeli peta kota bercahaya dan mencari di mana Prince Manor berada dan memutuskan untuk mengintai wilayah itu. S berjalan-jalan di sekitar kota yang ramai itu, bahkan di pagi hari kota itu cukup ramai. Dia akhirnya mencapai tujuannya dalam 30 menit. Di depannya ada gerbang perunggu besar yang dikelilingi oleh tembok tebal dan penjaga. S dapat dengan mudah merasakan para penjaga yang mengelilingi tembok berada di gerbang Ki Puncak dan bahkan merasakan fluktuasi Ki dari dua ahli dasar Ki awal di sisi lain gerbang perunggu itu. Ini tidak akan mudah. S meringis setelah melihat pengamanan yang ketat, jadi, beginilah tingkat keamanan kota nomor 1. S benar-benar bingung. Dia tidak tahu kalau tingkat keamanan seperti ini hanya ada di kota bercahaya karena kota itu didirikan oleh kerajaan dan sangat kuat. Kalau dia tahu, dia pasti akan mengumpat surga. S tidak mencoba masuk ke dalam karena dia tidak tahu tentang tata letak wilayah istana dan memilih untuk mengamati dari jauh. Dia punya ide bagaimana cara menyusup ke istana pangeran, tetapi dia tidak yakin apakah dia harus menggunakannya atau tidak. Sudah berjam-jam sejak S mengawasi istana dari balik bayangan. Dia tidak menemukan apapun, tempat itu sangat sunyi dan tidak ada seorang pun yang keluar atau masuk seperti istana hantu. Kalau bukan karena semua gelombang jiwa penjaga itu, dia mungkin mengira tempat itu kosong. Tiba-tiba gerbang istana yang tertutup rapat itu berderit terbuka dan sebuah kereta mewah yang ditarik oleh 4 ekor kuda muncul di hadapan S. Di dalam kereta, dia merasakan 2 ahli gerbang Ki Puncak dan 1 kultivator gerbang ketiga dan ada juga 3 manusia, karena salah satu dari mereka mengendalikan kereta. Akhirnya, dilihat dari penampilannya, ini kereta itu milik seorang bangsawan dan orang itu mungkin ada di dalamnya. Aku harus mengikutinya. S segera mengikuti kereta itu. Tidak ada yang melihatnya atau merasakan kehadirannya dengan siluman itu, dia seperti hantu. Setelah mengikuti kereta itu selama 15 menit, S sama sekali tidak merasa lelah. Kereta itu berhenti di depan sebuah bangunan tinggi yang tampak biasa saja. S tidak terlalu memikirkannya dan melihat seorang pemuda berpenampilan biasa keluar dari kereta dengan anggun. Dia mengenakan jubah sutra biru dengan simbol kerajaan bercahaya yang disulam dengan benang emas. Mata S berbinar melihat si celana sutra itu. Dia mencari seseorang seperti dia. Dia melihat pemuda itu memasuki gedung sendirian dan mengikutinya masuk. Tidak ada yang menyadari ada bayangan yang mengikuti di belakang pemuda itu. Seorang lelaki tua duduk di belakang meja kayu tua. S berdiri diam-diam tepat di belakang pemuda itu dan mendengar percakapan aneh mereka. Aku mau 5 kali ini, Pak Tua. Pemuda itu berkata kepada lelaki tua itu dengan senyum penuh arti di wajahnya. Kamu hampir bangkrut 2 kali terakhir. Jika kamu mau 5, kamu harus membayar 2 kali lipat. Lelaki tua itu berbicara dengan nada yang tidak bisa ditawar. Baiklah, uang adalah satu-satunya hal yang tidak kubutuhkan. Pemuda itu tidak mencoba menawar dan melemparkan kartu kristal ke arah lelaki tua itu. S menatap aneh pada pemuda itu. Jangan bilang si idiot ini masih bermain dengan mainan di usia ini. S masih berusia 15 tahun yang tidak pernah meninggalkan rumahnya sebelumnya dan tinggal di daerah kumuh selama 12 tahun dalam hidupnya. Tidak peduli seberapa banyak yang telah dilaluinya bahkan melewati hukuman surgawi, dia masih belum melihat warna sebenarnya dari dunia ini. Akibatnya, proses berpikirnya masih agak naif. Tapi itu juga akan segera berubah. S berpikir bahwa orang ini memiliki hobi yang sangat aneh di usia ini dan menatap lelaki tua itu dengan lebih aneh. Mengapa emosi orang tua ini menjadi depresif dan kesal ketika dia berbicara tentang mainan yang rusak? S mengira keduanya adalah orang bodoh tetapi ketika dia melihat jumlah pada kartu kristal yang baru saja diberikan pemuda itu kepada lelaki tua itu, dia tercengang karena itu adalah kartu kristal 500.000 koin rubi. Mainan macam apa yang begitu mahal? Benar-benar celana sutra. Minat S akhirnya terusik. Setelah menerima pembayaran, pria tua itu berdiri dari kursinya dan berjalan menuju pintu belakang di samping meja. Pria muda itu mengikutinya dan tentu saja S ada di belakang mereka. Pria tua itu adalah seorang kultivator gerbang Ki Puncak tetapi dia tidak menyadari kehadiran S. Setelah pintu belakang terbuka, ada lampu merah yang menerangi jalan setapak yang menurun.
Es mengikuti mereka dengan rasa ingin tahu, ini tempat yang cukup bagus untuk menaruh mainan. Namun, ekspresi lucu Es berubah mengerikan ketika dia mencapai ujung jalan setapak karena ada kandang dan di dalamnya ada gadis-gadis muda yang gemetar, dan beberapa dari mereka baru berusia 10 tahun. Mereka semua memiliki bekas pukulan dan bekas luka yang dalam di tubuh mereka. Mereka jelas merupakan siksaan yang ekstrim. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan mengerikan seperti ini. Di sini, pilih 5 dan kamu tidak diizinkan untuk membunuh siapapun atau kamu akan dilarang selamanya. Orang tua itu dengan serius memperingatkan pria muda yang matanya berkilauan dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Pria muda itu tertawa gelap, hehe, orang tua, kau sudah lama mengenalku, apakah aku pernah membunuh seseorang? Aku tahu kamu, itu sebabnya aku memperingatkanmu. Persediaan gadis-gadis akhir-akhir ini cukup sedikit jadi aku tidak akan mentolerir pemotongan anggota tubuhmu yang tidak senonoh lagi bahkan jika kamu memberi lebih banyak uang. Aku punya bisnis yang harus dijalankan di sini. Pria tua itu mencibir. Baiklah, baiklah, jangan merusak suasana hatiku dengan omong kosongmu. Pemuda itu mulai memilih 5 gadis dengan gembira. Mata Es menjadi sedingin es setelah mendengar percakapan mereka dan melihat gadis-gadis polos yang menangis terseduh-seduh. Dia tidak ingin ikut campur dan melibatkan dirinya dalam urusan semacam ini sejak dia mengalami cobaan berat dengan Dulce. Tapi sekarang setelah dia melihatnya, dia tidak bisa mengabaikan hewan-hewan ini begitu saja. Dia bukan orang suci tetapi dia juga bukan penjahat yang tidak berperasaan. Es dengan muram memperhatikan pemuda itu memilih 5 gadis kecil berusia antara 10 dan 12 tahun dan menyeringai jahat sambil melihat mereka menangis putus asa seolah-olah dia menikmati perjuangan mereka. Psiko ini, amarah Es mencapai puncaknya tetapi masih menahan diri. Pergi ke kamar nomor 3, kata lelaki tua itu sambil membuka pintu di samping kandang. Lelaki muda itu masuk bersama gadis-gadis itu seperti hal yang wajar, jelas dia sudah pernah ke sini berkali-kali sebelumnya. Sekarang Es menyadari ruangan ini, dia merasakan banyak tanda jiwa baru di jalan setapak itu. Ada 20 ruangan dan hampir semuanya terisi. Ekspresinya berubah serius karena dia bisa mendengar ratapan gadis-gadis muda dan raungan menyenangkan dari para lelaki. Niat membunuh yang kuat memenuhi mata Es dan tidak bisa menahannya lagi. 2 pedang hitam pekat muncul di tangan. Lelaki tua dan lelaki muda itu tiba-tiba merasa mereka berada jauh di dalam danau es dan tiba-tiba berbalik. Mereka hanya melihat 2 sinar hitam melintas melewati tenggorokan mereka dan saat berikutnya kepala mereka berguling-guling di lantai. Mata mereka terbuka lebar dengan ketidakpercayaan dan keengganan terutama lelaki muda yang bahkan belum berusia 20 tahun. Keduanya bahkan tidak bermimpi bahwa mereka akan mati hanya karena orang ini sedang mencari target dan secara tidak sengaja melihat semua ini. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Es tidak berhenti di sini dan seperti seorang penjahat yang kejam memasuki jalan setapak yang dipenuhi ruangan. Es mengeluarkan bilah-bilah ki dengan hadeki di sekelilingnya dan seperti kilat mengirimnya ke dalam ruangan-ruangan itu dan satu demi satu tubuh. Tanpa kepala yang dingin berjatuhan, Es menarik kembali kinya sambil mendesah berulang-ulang. Pada akhirnya, dia tetap melakukannya dan membunuh semua hewan tak dikenal itu tetapi dia tidak menyesalinya sedikitpun. Mereka semua pantas mendapatkannya. Di sisi lain, gadis-gadis itu semua tercengang. Mereka tidak pernah berpikir seseorang akan menyelamatkan mereka dan membunuh semua bajingan yang menyiksa mereka dengan segala cara yang mungkin. Salah satu gadis pemberani berkata sambil meringis, terima kasih telah menyelamatkan kami, kakak beradik." Melihatnya, yang lain juga mengikuti dan berterima kasih kepada Es sambil menangis. Mata mereka dipenuhi dengan air mata panas dan rasa terima kasih. Es mendesah sedih melihat semua gadis yang menyedihkan ini. Di mana orang tuamu? Apakah mereka telah membawamu pergi dari mereka? Tanyanya sambil melihat semua gadis itu. Mereka berjumlah 33 orang dan kondisi mereka masing-masing lebih buruk dari yang lain. Orang tuaku menjualku kepada iblis tua itu. Seorang gadis berusia 16 tahun berbicara dengan sedih sambil menangis. Orang tuaku meninggal dan pamanku menjualku ke sini. Aku, Es tidak tahu harus berkata apa setelah mendengar masa lalu tragis gadis-gadis itu. Tiba-tiba dia teringat cerita Eva ketika teman ayahnya menjualnya kepada Lila Grand dan merasa lebih pedih untuk mereka semua. Perbudakan adalah hal yang umum di dunia langit keemasan sehingga meskipun dia ingin, dia tidak dapat menyelamatkan semua budak itu.
Semua orang mencari dan hidup untuk semua jenis kekayaan bahkan jika mereka harus menukar jiwa mereka untuk itu atau bahkan menempatkan diri mereka dalam bahaya. Sungguh ras manusia yang fenomenal. Es meratap dan merasakan kesedihan yang mendalam di hatinya. Es menatap bingung ke arah mata semua gadis yang berkaca-kaca namun penuh harap itu. Dia tahu persis apa maksud mereka tetapi dia tidak bisa begitu saja membawa mereka bersamanya. Karena dia penyendiri dan profesinya juga bukan profesi yang ramah bagi tim. Melihat itu, Es melihat semua mayat tanpa kepala itu dan mengirimkan jejak jiwa ke arah mereka, dan dalam beberapa saat mengumpulkan semua tas penyimpanan mereka. Es tidak mendapatkan poin pencuri karena Anda tidak dapat mencuri dari orang mati. Secara kolektif ada lebih dari 50 juta koin ruby mengingat semua orang di sini adalah babi kaya dan kekayaan lelaki tua itu sendiri lebih dari 30 juta. Setelah memilah barang-barang itu, Es melihat-lihat gadis-gadis itu dan mengarahkan jarinya ke salah satu dari mereka dan bertanya, "Siapa namamu?" Gadis ini adalah yang paling cantik di antara kelompok itu. Ketika Es menunjuknya, dia sedikit malu-malu dan gugup tetapi tetap menjawabnya dengan malu-malu, "Emi." Es melihat Emi yang pemalu, dia adalah yang tertua di kelompok itu dan juga seorang kultivator gerbang ki pertama. Terlebih lagi, dia bisa merasakan bahwa gadis itu memiliki jiwa yang sangat kuat, itulah sebabnya dia memilihnya. Sebuah cincin penyimpanan berwarna biru muncul di tangan Es dan dia mengisinya dengan 100 juta koin ruby dan semua teknik dan keterampilan curian yang tidak berguna, dan pil alkimia. Mengingat dia tidak dapat menggunakan semua teknik dan buku itu, dia memutuskan untuk memberikannya kepada gadis-gadis yang membutuhkan ini. Terlebih lagi, dia sudah mengingat semuanya dalam perjalanannya yang panjang. Mengenai pil, dia hanya memberi mereka semua yang bermutu putih, karena pil adalah pengalamannya, dan bahkan jika dia memberi mereka pil bermutu lebih tinggi, mereka belum dapat menggunakannya. Mengenai senjata, dia tidak memilikinya dan uang hanyalah angka baginya. Es juga memberikan versi sederhana dari keterampilan siluman sistem yang dia buat sendiri. Karena keterampilan sistem tidak dapat diajarkan kepada siapapun, suatu kali dia mencoba mengajari Eva tetapi gagal. Dia menciptakannya setelah dia bangun dari tidurnya dan ingin memberikannya kepada Eva ketika dia bangun tetapi gadis-gadis ini lebih membutuhkannya. Aku selalu bisa menciptakan lebih banyak untuknya. Es tidak tahu konsepnya bisa membuat semua monster tua sekte itu marah sampai mati. Karena Es sudah menyelamatkan mereka, dia akan memastikan mereka tetap aman atau apa artinya dia menyelamatkan mereka jika mereka tertangkap lagi. Es meletakkan cincin penyimpanan itu di tangan Emi yang kasar dan bertanya dengan sungguh-sungguh, "Ini cincin penyimpanan karena kamu seorang kultivator, kamu bisa menggunakannya dengan ki, jangan pernah menggunakannya di depan orang lain atau itu akan menjadi bencana. Ada koin ruby dan teknik serta keterampilan kultivasi di dalamnya. Aku juga menaruh beberapa pil di dalamnya. Itu akan cukup untuk kalian semua untuk berkultivasi ke alam dasar ki. Sekarang, aku ingin kamu menjaga semua adik perempuanmu. Bisakah kamu melakukannya untukku?" Emi sangat terkejut, dia pikir dia sedang bermimpi. Dia mendengar tentang cincin penyimpanan legendaris itu karena orang tuanya adalah kultivator sebelum mereka meninggal di tangan musuh dan orang itu juga yang menjualnya kepada penjahat tua itu. Aku akan mengurus mereka." Emi mengangguk dengan wajah penuh air mata. Dia sangat baik, bahkan memberi kita semua harta karun legendaris ini. Dia sangat bersyukur dan agak tahu, kakak laki-laki ini tidak bisa mengurus mereka, dia sudah sangat murah hati menyelamatkan mereka semua, apalagi memberikan cincin penyimpanan seolah-olah itu bukan apa-apa. Es menandatangani dengan puas, melihat Emi bertekad dan bersyukur, "Sekarang tunggu di sini sampai malam tiba, setelah aku pergi kamu bisa pergi ke tempat ini. Ingat untuk tidak pernah menunjukkan sisi lemahmu atau menangis di depan siapapun, mengerti?" Jika seseorang, dia mengeluarkan peta kota dan menjelaskan kepada Emi dan semua gadis lainnya kemana harus pergi. Sekarang, dia hanya bisa mengajari mereka apa yang dia tahu dan hanya bisa berdoa agar mereka bisa selamat dari dunia yang kejam ini. Ada buku keterampilan yang disebut Jubah Bayangan di dalam cincin itu. Buku itu dapat membantumu bersembunyi dari semua kultivator gerbang keempat. Aku akan menjelaskannya kepada kalian semua, gunakanlah dengan baik. Es menjelaskan keterampilan yang diciptakannya sendiri secara menyeluruh dan memberikan ceramah tentang cara bersembunyi. Semua gadis itu belajar dengan sungguh-sungguh, terutama Emi. Setelah mengajarkan semua yang dia bisa,
S mendatangi mayat tanpa kepala dari pemuda yang datang ke sini dengan kereta mewah milik Istana Pangeran dan mendesah penuh penyesalan. Aku ingin bertanya tentang siapa dia dan hanya ingin mengurungnya untuk sementara waktu, tetapi membunuhnya pada akhirnya. Yah, dia pantas mendapatkannya. S meratap dan tersenyum pahit tetapi karena perbuatan itu sudah dilakukan, apa yang bisa dia lakukan? Sekarang dia hanya bisa menelan pil pahit. Topeng setengah hitam dan setengah putih muncul di tangannya. Itu adalah topeng dua wajah yang dia beli dari toko sistem bertahun-tahun yang lalu. Sudah waktunya untuk menggunakannya. S menatap topeng dua wajah itu dengan saksama. Dia tidak mau menggunakan topeng ini terlebih dahulu karena topeng itu hanya bisa menyelamatkan dua wajah. Namun, tingkat keamanan Istana Pangeran Kota ini membuatnya pusing dan dia juga tidak tahu tata letaknya. Oleh karena itu dia akhirnya memutuskan untuk menggunakan topeng ini. Itu juga alasan utama baginya untuk mengikuti pemuda yang sudah mati ini. Dia ingin meminjam wajahnya dan hanya menculiknya. Terlebih dahulu untuk mengintai Istana Pangeran dengan aman. Setelah dia selesai mengintai, dia akan melepaskannya tetapi sayangnya rekannya terlalu jahat dan dibunuh oleh S karena dia tidak bisa mengendalikan keberaniannya. Sekarang setelah dia mati, S dapat menggunakan identitasnya dengan bebas tetapi masalahnya adalah dia tidak mengetahui informasi lengkap orang ini. Namun, perubahan ini terlalu bagus untuk dilepaskan sehingga dia memutuskan untuk mengambil risiko. S menuangkan ki ke dalam topeng hitam dan putih itu dan rune formasi di atasnya mulai bersinar terang. Cahaya terang itu menyelimuti kepala pemuda yang sudah mati dan mayatnya yang tanpa kepala itu sepenuhnya. Dalam beberapa saat berikutnya, cahaya itu mulai redup dan akhirnya memudar. Setengah sisi topeng yang berwarna putih itu benar-benar hilang dan menggantikannya dengan setengah wajah pemuda yang sudah mati itu dan setengah sisi lainnya masih berwarna hitam. S tercengang oleh ini. Yang dia tahu, dia harus memindai seluruh tubuh wajah siapapun yang ingin dia pinjam. Namun, perubahan pada topeng ini baru baginya. Karena pemindaian sudah selesai, S memutuskan untuk memeriksa efek topeng ini. Dia meletakkan topeng dingin itu di wajahnya dan tiba-tiba, sama dengan. Topeng dua wajah terdeteksi. Apakah host ingin mengubah penampilan ke dalam profil yang disimpan di slot putih? Sama dengan. S terkejut sejenak mendengar suara sistem yang tiba-tiba tetapi tetap berkata, ya. Cahaya putih menyelimuti seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, tinggi dan struktur seluruh tubuhnya mulai berubah dari luar. Ini adalah hasil dari formasi yang terukir di topeng yang dapat menciptakan ilusi yang sempurna. Seseorang hanya dapat melihat penampakan ilusi dari pihak lain jika kultivasi mereka berada di bawah alam inti sungai Ki dan seperti itu ketika mereka hanya fokus pada wajah S dengan menggunakan Ki. Ini adalah seberapa kuat formasi ilusi pada topeng itu. Setelah cahaya putih memudar, wajah tampan S benar-benar hilang dan menggantikannya adalah wajah pemuda yang mayatnya yang dingin tanpa kepala tergeletak di tanah. Bahkan aura kultivasi S sama seperti dirinya. Sama dengan. Topeng dua wajah aktif. Peringatan, harap berhati-hati dengan penggarap inti sungai. Mereka dapat dengan mudah melihat melalui topeng Anda. Sama dengan. S sedang memindai peringatan sistem ketika teriakan yang mengkhawatirkan tiba-tiba bergema dari belakang dan dia segera berbalik untuk melihat apa yang terjadi. S melihat Emi berdiri di belakangnya dengan wajah penuh kengerian dan dia gemetar saat menatapnya dengan kebencian dan kepanikan di matanya yang indah. Apa yang terjadi? Dia bertanya dengan bingung. Mengapa dia begitu takut padaku tiba-tiba? Kau, di mana kakak? Apa yang kau lakukan? Emi mengumpulkan keberaniannya dan meraung seperti singa betina pemberani. Seperti yang diajarkan S padanya. Jangan pernah tunjukkan rasa takutmu. Tapi dia masih menggigil ketakutan. S akhirnya mengerti mengapa bocah nakal ini tiba-tiba menjadi begitu waspada dan tersenyum kecut bahwa itu salahnya. Sistem matikan topengnya. Tiba-tiba wajahnya mulai retak dan wajah setengah manusia dan topeng setengah hitam menggantikannya. Sosoknya kembali ke tinggi dan rampingnya yang sebenarnya, dia melepas topeng dua wajah itu dan tersenyum pada Emi yang berdiri tercengang di sana. S sangat ajaib, kakak laki-laki bahkan bisa mengubah wajahnya. Wow, seru Emi sambil bertepuk tangan dan semua ketakutannya lenyap dalam asap. Matanya berkilauan karena kekaguman pada S.
Bagaimanapun juga, dia baru berusia 14 tahun dan karena Es telah menyelamatkan mereka semua, dia adalah penyelamatnya dan yang terpenting adalah seorang idola. Es menggaruk wajahnya, karena malu setelah melihat mata Emi yang memuja. Bohong jika dia mengatakan dia tidak merasa senang dipuja oleh gadis kecil ini. Es batuk untuk menyembunyikan wajahnya yang memerah dan rasa malu, itu bukan apa-apa. Suaranya berubah tegas lagi, kita sudah di sini selama 5 jam dan seharusnya sudah gelap di luar. Apakah kamu ingat apa yang aku ajarkan padamu? Wajah Emi juga berubah serius dan sedikit sedih, ya. Emi ingat semua yang dikatakan kakak laki-laki kepada kita. Setelah kamu pergi, kita akan membakar tempat ini dan melarikan diri ke wilayah umum kota dan mencari tempat yang tenang untuk tinggal. Dia mengingat sebelum melanjutkan, kita hanya akan meninggalkan wilayah rakyat jelata setelah kita menjadi cukup kuat untuk melindungi diri kita sendiri. Es mengangguk lega, mendengar Emi mengingat semuanya, dan berpikir dengan puas. Dia akan menjadi pemimpin yang hebat untuk kelompok bocah nakal ini. Meskipun Es mengabaikannya, dia sendiri adalah bocah nakal.